Yuk, yuk. Jangan lupa absen. Oh, siap, Pak. Saya kira kita lanjutkan kuliahnya ya. Jadi untuk saat ini eh, saya akan mulai dengan cerita apa itu eh, ya saya mau bercerita tentang Nielsen model. Saya mau bercerita tentang Nielsen model. Apa itu Nielsen model? Nanti kita bisa lihat. Jadi saya akan bercerita tentang Nielsen model ya. Bercerita tentang Nielsen model. Untuk mengetahui Nielsen model itu, kita mulai dengan eh, ini namanya kita masih ingat tentang shell model, ya. Shell model, shell model, ya. Shell model adalah model mirip seperti atom hidrogen. Ya. Jadi kalau melihat seperti ini, Anda pasti akan melihat bahwa mirip-mirip seperti yang diajarkan di fisika kuantum. Ya, memang. Jadi ini adalah model yang bisa Anda kenal seperti sebelumnya, yaitu shell model. Jadi apalagi ini model apa contohnya adalah yang diambil itu adalah fungsi gelombang eh, tak berhingga. Apa sumur potensial tak berhingga, ya. Sumur potensial tak berhingga, ya. Jadi di sini adalah sumur potensialnya, ini adalah well-nya, gitu ya. Ini adalah well-nya, ini adalah probability-nya, yang ini adalah fungsi gelombangnya, ya. Jadi kita kembali ke saat Anda belajar tentang fisika kuantum, lalu Anda mengenal tentang potensial tak berhingga, lalu di potensial tak berhingga itu Anda mengenal namanya solusi persamaan Schrödinger dari potensial tak berhingga, ya. Dari sana Anda bisa mendapatkan solusinya fungsi gelombangnya berbentuk sinusoidal, ya, di mana fungsi gelombang di luar potensial itu nol karena potensialnya tak berhingga. Jadi tidak mungkin ada partikel yang tembus keluar. Di slide ini diperlihatkan ada tiga fungsi gelombang. Fungsi gelombang pertama ground state, fungsi gelombang kedua first, dan seterusnya sampai ke atas, ya. Lalu di tengah-tengahnya probability-nya berarti kuadrat dari fungsi gelombang, ya, harga mutlak dari kuadrat fungsi gelombang. Lalu di sebelah kanannya, paling kanan itu adalah eigen energi yang diperoleh bersesuaian dengan fungsi gelombang yang ditentukan. Ya. Ini familiar banget menurut saya. Seharusnya Anda familiar banget. Ya. Kemudian ini adalah lanjutannya. Jadi jika ini dan ini artinya adalah akibat dari sumur tidak berhingga, ya. Itu akibat sumur tidak berhingga, ya. Nah, itu akibat sumur tidak berhingga. Lalu fungsi gelombangnya pasti akan berbentuk sinusoidal, yaitu A sin N P L X. Ya. L adalah lebar potensial, jelas ya. Ini adalah lebar potensial. Lebar potensial. Nah, eh, kalau kita lanjutkan bahwa dia itu adalah fungsi gelombangnya, berarti di mana fungsi gelombang itu adalah akar dari 2 ME per H coret, ya. Maka kalau kita hubungkan dengan NPL, ya, jadi ini dari sini, lalu kita sambungkan ke sini, maka kita dapatkan bahwa
E itu adalah ya bahwa E itu adalah N kuadrat, Pi kuadrat, H kuadrat, H coret kuadrat, dibagi 2 ml kuadrat sama dengan N kuadrat. Ya. Dikali jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa S1-nya adalah H coret kuadrat. Jadi penurunan di sini saya kira ini ini penurunan aljabar sederhana ya. Aljabar sederhana itu ya. Jadi semestinya Anda bisa mengikutinya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa E itu adalah N kuadrat, H coret kuadrat, dan seterusnya dikalikan E1. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan. Potensialnya itu kalau dia itu berbentuk ini tadi ini adalah satu dimensi ya. Ini potensial satu dimensi ya. Hanya X saja. Ya. Ini juga ini adalah fungsi gelombang untuk satu dimensi ya. Ini kasus satu dimensi ya. Nah, dalam ruang kartesius, koordinat X, Y, dan Z tidak bergantung satu sama lain. Maka dalam 3D, ini dalam keadaan 3D, ini berarti 3 dimensi, itu kita dapatkan bahwa potensial V, X, Y, Z itu merupakan penjumlahan dari potensial Vx tambah Vy tambah Vz ya. Nah, fungsi gelombangnya adalah hasil perkalian dari Cx, Cy, dan Cz ya. Jadi fungsi gelombangnya adalah berupa hasil perkalian. Nah, lalu kalau kita masukkan ke persamaan Schrödinger, ya ini persamaan Schrödingernya, lalu mempergunakan apa di sini ada yang di posisi kinetik itu bisa dikeluarkan, maka kita bisa dapatkan bahwa dari sini ya solusi persamaan Schrödingernya itu ini adalah solusinya ya, ini solusinya ya. Solusinya seperti itu. Nah, itu perkalian dari sinus juga ya. Tapi dengan energi yang dijumlahkan ya. Dengan energi yang dijumlahkan. Begitu ya. Jadi dengan energi yang dijumlahkan. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau L itu kan dimensi, berarti panjang ya, kayak panjangnya dia gitu. Betul, itu adalah panjangnya sumur, lebar sumur. Oke, kasih Ya, Pak. ya. L itu adalah lebar sumur. Ya. Jadi sekali lagi L adalah lebar sumur. Jadi Lx, Ly, Lz adalah lebar sumur dalam 3 dimensi. Artinya kalau begitu dia akan berbentuk seperti kubus jadinya ya. Jadi ini adalah potensial yang berbentuk kubus jadinya. Dia akan berbentuk seperti ini. Itu ya. Lx, Ly, Lz. Ya, gitu ya. Itulah potensialnya ya. Nah, ini solusinya adalah sinusoidal seperti perkalian sinusoidal yang diperlihatkan di situ. Energinya merupakan penjumlahan dari masing-masing sumur ya. Penjumlahan dari masing-masing sumur. Nah,
penjumlahan dari masing-masing sumur ini menghasilkan bentuk yang terakhir diperlihatkan ini. Bentuk yang terakhir diperlihatkan ini. Ada nx kuadrat, ny kuadrat, nz kuadrat, dan seterusnya. Kita kembali, apa itu n? N itu adalah, kalau n-nya 1, berarti dia fungsi gelombangnya 1. N-nya 2, fungsi gelombangnya titik potongnya ada 2. Ya, ini jadi seperti yang diperlihatkan ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Ini berarti apa? Ini adalah N1, N2, N3 ya. N1, N2, N3. Nah, ini berarti N1, N2, N3 masuk di sana. Jadi NX, NY, NZ, LX, LY, LZ. Oke, ada pertanyaan di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan lagi ungkapan yang ini, ya, ungkapan yang ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi NX, energinya seperti ini. Nah, ada lompatan bahwa di sini sudah dinyatakan secara implisit dinyatakan di sini bahwa Lx sama dengan Ly sama dengan Lz sama dengan L gitu ya. Jadi si L-nya itu bisa keluar ya. Si L-nya itu bisa keluar. Ini rasanya ada yang salah, ini harusnya ada 2ml kuadrat ini rasanya ya. Pi kuadrat H coret kuadrat 2ml kuadrat ya. Ini harusnya apa? 2ml kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu bentar, ini harus saya cek. Oh iya, betul ya, kuadrat ya ya. Kuadrat ya. L-nya harus kuadrat di sini yang salah. Nah, kalau kita tuliskan ini Anda fokus ke ini, fokus ke sini. Nah, fokus ke itu, maka Anda bisa lihat bahwa E111 itu adalah 3E0. Ya. Kan kita punya bahwa E NX NY itu adalah rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Ya. Jadi kalau dia E111 berarti NX, NY, NZ-nya 1. Ya. NX, NY, NZ-nya 1, berarti kalau dimasukkan, disubstitusikan, kita akan dapatkan bahwa E111 itu adalah 3 kali dari E0. Ya. Nah, bagaimana kalau E112? Ya, seperti yang ini. Ini berarti sama dengan E121, sama dengan E212, ya. Ini akan kita peroleh 6E0. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu kita buat dalam sebuah tabel. Ya. Kita buat dalam sebuah tabel. Nah, tabel ini diperlihatkan di sini. Jadi untuk kombinasi 111 itu hanya ada satu keadaan. Bukan satu keadaan, hanya ada satu isiannya, ya, hanya diisi oleh satu. Ya, itu berarti degenerasinya ya, jadi 3E0, energi dengan 3E0 hanya ada satu keadaan, yaitu 111. Ya. Lalu untuk 112, 121, 211 itu ada 3 keadaan.
ya. Lalu 221, 212, 122 itu ada 3 keadaan, ya. Lalu 113, 131, 311 itu ada 3 keadaan, 222 berarti ada 1 keadaan. Dengan artinya di sini bahwa energi 3E0 itu hanya ada 1, 6E0 ada 3, dan seterusnya. Ini namanya degenerasi. Ya, degenerasi. Jadi degenerasi adalah satu energi bisa berbagai macam keadaan itu berada pada energi yang sama. Ya, itu disebut dengan degenerasi. Ya, degenerasi adalah keadaan berbeda-beda tapi memiliki energi yang sama. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak, Ya, mau make sure aja sih Pak, berarti kalau untuk 3 buah nilai N yang berbeda itu degenerasinya maksimum 6. 3 buah. Misalnya NX-nya 1, NY-nya 2, Z-nya 3, Ya, berarti degenerasinya maksimum 6 gitu. ya kombinasinya aja coba. Ya berarti Ya. misalnya kan ini dalam kasus 3 dimensi, berarti maksimum berbeda 3, jadi degenerasi untuk 3 dimensi ini maksimum 6 gitu ya Pak? Eh, dihitung aja coba. Saya belum menghitungnya. Kalau misalkan ada 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 berarti kombinasinya bagaimana itu? Permutasinya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, dan seterusnya itu ada berapa? Ada 6 mungkin ya, betul ada 6 Iya. ya. Ada 6. Itu maksimumnya 6 berarti ya. Oke, makasih Pak. Pak, saya Baik. mau bertanya, Pak. Iya, silahkan. Untuk degenerasi ini ada pengaruh fisik atau arti fisiknya nggak, Pak? Oh, degenerasi. Jadi degenerasi itu adalah eh kalau yang degenerasinya 1, maka hanya ada 1 partikel yang boleh memiliki energi 3E0. Gitu ya. Yang memiliki energi 6E0 maksimum 3 partikel. Ya. Lalu yang memiliki energi yang tadi berapa? 6 berapa ya tadi itu saya 1 2 3 berarti 1 2 3 itu 1 ditambah 4 ditambah 9 15 ya. 15E0 berarti ada 6 ya maksimum yang akan memiliki itu. Ya, jadi degenerasi itu adalah sekali lagi arti fisiknya adalah untuk sebuah energi, misalkan energinya sebesar 10, degenerasinya ada 4. Oh, berarti dalam keadaan simultan, dalam keadaan waktu yang sama, maka energi yang memiliki energi 10 itu maksimal 4 partikel. Ya. Kalau 1 partikel boleh, tidak ada sama sekali juga boleh, tapi maksimum adalah 4 partikel. Ya. Nah, contoh di dalam larangan Pauli dengan spin setengah dan min setengah itu menyatakan bahwa elektron itu dengan kondisi yang sama yaitu spinnya setengah hanya memiliki 2 keadaan saja, up dan down. Ya, begitu. Jelas? Yang bertanya tadi siapa? Humam ya? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, masih ada pertanyaan lagi? Ya. Baik. Saya sih berharap kelas ini degenerasi nilai A-nya 11 orang ya. Nah, itu maksudnya Anda paham berarti ya? Berarti yang dapat nilai A artinya maksimal seluruhnya ya. Kalau
degenerasi kuliah ini maksimum nilainya A itu adalah degenerasinya 2. Waduh, berarti yang boleh dapat A cuma 2 orang. Gitu ya, itu contoh degenerasi. Baik, kita teruskan. Dalam model ini, energi adalah energi dari kulit utama, yaitu degenerasi menentukan jumlah partikel atau penempatan kulit. Ini jadi penjelasan yang tadi ya. Jadi degenerasi itu menentukan jumlah partikel atau penempatan kulit. Ya. Konsekuensi terpenting dari deformasi adalah perubahan energi dan tingkat degenerasi kulit. Ini sudah ada istilah deformasi. Ya, ini sudah ada. Saya mau di sini memperkenalkan ada kata-kata deformasi. Ya, deformasi. Nah, justru isi kuliah hari ini adalah akan bercerita tentang deformasi ini. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan deformasi tersebut. Deformasi menghancurkan atau menghilangkan level-level kulit bola dan membuka level-level kulit baru dengan bilangan angka ajaib yang berbeda-beda. Ya. Ini konsep dari deformasi inti. Kita sudah bercerita kemarin tentang deformasi itu. Ya. Nah, tapi sekarang kita melihat mikroskopik dari deformasi tadi. Ya. Jadi ini kuliah hari ini adalah melihat skala mikroskopik dari deformasi yang sudah dibahas kuliah sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan slide ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ya. Mau apa dalam model ininya tuh yang Nielsen model atau masih cell model ini, Pak? Gimana yang terakhir kata-katanya nggak jelas? Kata dari slide ini kan ditulis dalam model ini. Ininya itu maksudnya cell model atau Nielsen model? Soalnya di awal tadi judulnya Nielsen model. Nielsen model. Dalam model ini ininya itu adalah Nielsen model. Ya. Tapi yang pembahasan sebelumnya yang beberapa slide sebelum ini itu masih cell model kan? Model kulit. Oke, berarti ini ada semacam miss ya. Miss. Oke, kalau gitu nanti saya potong dulu supaya ini tidak jadi masalah. Ya, saya akan buat sebuah ilustrasi. Ya, jadi pertanyaannya tadi memang mengarah kepada salah penangkapan Nielsen model atau cell model. Begini. Ya. Ini saya akan gambarkan diagramnya. Ya. Tuh, ya. Ini adalah shell model. Itu shell model. Sebelumnya kita bercerita shell modelnya berbentuk bola. Ya. Nah, ini adalah contoh atom hidrogen di fish tube. Gitu ya. Nah, kemudian bolanya ini mulai jadi gepeng. Ya, bolanya jadi gepeng. Ini adalah Nielsen. Ya. Ini yang deformasi. Gitu. Jadi kata-katanya ini itu saya sebut Nielsen. Wah, bukan, kenapa itu kan cerita shell model. Nah, ceritanya seperti yang digambarkan di sini. Jadi shell model itu keseluruhannya. Nah, shell model itu ada potensialnya itu berbentuk bola, ya, potensialnya berbentuk bola. Ada potensialnya yang terjadi deformasi dari bola tersebut, ya, terjadi deformasi. Jadi dari sini ke sini ini mengalami deformasi, ya.
mengalami deformasi. Nah, khusus yang mengalami deformasi ini namanya Nielsen model. Oke, ada pertanyaan? Oke Pak, udah nangkep arahannya. Oke, ya. Jadi kata-kata dari model ini berarti kalau disebut shell model terlalu luas, tapi lebih baik kita lebih fokus ke Nielsen model. Kenapa ceritanya awalnya bola ya? Nanti kita perjalanannya akan terjadi sebuah deformasi ya. Nah, kembali bentuknya memang tidak bola, ya. Bentuknya itu tidak bola. Memang bentuknya tidak bola. Oke. Memang bentuknya tidak bola, ya, tapi berbentuk kotak, berbentuk kubus ya. Ya, bentuknya kubus. Di mana ya bentuk kubus. Nah, ini bentuk yang tidak terdeformasi. Tidak terdeformasi. Nah, bagaimana kalau dia mengalami deformasi? Ya. Ini contoh yang mengalami deformasi adalah kira-kira bentuknya menjadi seperti apa? Coba saya ingin tanya kepada siapa ya? Sebentar ini supaya bisa lihat semua gimana caranya. Nazla, mana Nazla? Ya, Nazla. Suaranya belum terdengar. Ya, Nazla, halo? Belum terdengar ya suara Nazla nih. Fitri Angelina, mana suaranya? Ya, Fitri Angelina. Fitri Angelina, halo, Fitri Angelina, suaranya mana? Terdengar nggak? Fitri Angelina, suaranya mana? Iya, Pak. Oke. Fitri, kira-kira bentuk deformasinya seperti apa Fitri ini? Ayo Fitri, kira-kira bentuk deformasinya seperti apa? Ayo. Ini kan berbentuk kubus, yaitu, nah, kalau deformasi berarti dia seperti apa? Ayo Fitri. Fitri ini lagi ada di mana Fitri? Halo, Pak. Ya Fitri, gimana? Ayo. Jawab saja kira-kira seperti apa yang tidak terdeformasinya ini? Oke, ini ada gangguan atau gimana nih Fitri? Coba saya lanjut. Matthew, mana Matthew? Ya Pak. Oke Matthew. Ini yang tidak terdeformasi berbentuk kubus Matthew. Ya, Kalau yang kubus, Pak. terdeformasi bentuknya seperti apa Matthew? Mungkin bisa seperti bola, Pak. Seperti bola. Ya. Ya.
Oke, jadi menurut itu seperti bola begini ya. Jadi dari sini menjadi ini gitu ya. Oke, kita teruskan. Eh, Casimiro, mana Casimiro Dino Kuswanto? Hadir, Pak. Ya, gimana? Menurut Anda deformasinya seperti apa? Bisa jadi mungkin sudut antara LX, LY, LZ-nya mungkin yang berubah, jadi mungkin agak sedikit miring, tapi apa kalau mungkin kalau mirip Brachiolepis itu kayak eh, rhombohedral mungkin, Pak. Kayak ini mungkin kayak kupat gitu ya. Miring Tapi gini ya ya. bisa jadi. Miring gini ya. Casimiro Iya. ya. Nah, gitu ya. Oke, ini Casimiro nih. Kita teruskan. Eh, Holik, mana Holik? Holik, mana Holik? Yo, Holik. Di mana ini? Ini ditinggalkan ini. Holik, Holik, Holik. Mana Holik? Atau mungkin bisa membesar mengecil juga, Pak. Apa yang Kayak membesar model Casimiro? yang kayak model bernafas itu kan itu deformasi juga kan. Oh, jadi maksudnya si kotaknya itu membesar mengecil gitu ya? Iya. Mirip bernafas. Oke, Ya. oke itu model yang Casimiro buat ya. Jadi dia membesar atau mengecil gitu ya. Ya gitu ya, membesar atau mengecil gitu ya model bernafas ya. Oke, bagus. Mana Kholik yang berkewajiban menjawab ini? Baik, tolong diingatkan ya. Di kuliah saya itu harus on. Jadi harus menjawab, bukan berarti harus bisa menjawab, tapi harus menjawab. Beda dengan harus bisa dan menjawab saja, ya. Tolong diingatkan itu Kholik ya. Itu akan berpengaruh kepada penilaiannya nanti. Saya teruskan. Edgar, mana Edgar? Halo Edgar. Ya, Pak. Oke Halo. Edgar. Gimana Edgar? Deformasinya seperti apa? Kalau saya kepikirnya mungkin itu panjang LX, LY, LZ itu bisa berubah-berubah, Pak. Jadi bentuknya bisa jadi semacam balok gitu juga mungkin, Pak. Oh, semacam balok ya. Jadi mungkin panjang ke sana kemari gitu, Pak. oke, jadi gini ya. Jadi gini ya, Edgar ya. Iya, saya kepikirnya sih gitu, Pak. Oke, kepikirannya gitu ya. Ini Edgar, Holik, Edgar, Casimiro sama lupa saya tadi. Matthew. Oke, kita teruskan. Satu lagi aja. Yul, kamu Yul, gimana Yul? Kalau saya kepikirannya kayak Edgar, Pak, jadi balok. Jadi balok ya? Iya, Berarti tapi kalau misalnya disambungin sama kayak teardrop, mungkin bisa jadi sudutnya miring-miring gitu kayak yang Rino bilang. wah, sudah jadi balok, miring lagi ya? Oke, Iya. baik. Itu yang dibayangkan oleh Yung. Saya teruskan. Siapa lagi ini ya yang belum ya? Alessandro, mana Alessandro? Hadir, Pak. Ya, gimana Alessandro? Anda punya bayangan seperti apa deformasinya ini? Sama Pak, yang kayak ini Edgar juga si panjangnya jadi LY, LZ, LX itu bisa berubah-ubah tapi jadi bentuknya belum tentu balok juga Pak, bisa jadi kayak segi banyak tiga dimensi keberaturan gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Alessandro. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kira-kira yang paling mudah yang mana? Ya, kan sumur tahingga, sumur kotak tahingga. Berarti kalau sumur kotak ini nggak bisa, karena harus kotak supaya jenis sinusoidal. Kalau bola seperti ini kan bukan jadi sinusoidal nanti ya. Dia akan menjadi bentuk apa tuh? Jadi kayak di atom hidrogen jadinya ya. Ada polynomial Legendre-nya dan seterusnya dan seterusnya. Supaya tetap sederhana sinusoidal maka harus tetap kotak. Nah, sekarang tinggal kita yang
tadi ini ya. Maka kalau kita mau pilih yang mudah, sudahlah, berarti yang paling enak, yang paling memungkinkan itu adalah yang ini aja. Gitu ya, yaitu Lx sama dengan Ly, tapi tidak sama dengan Lz. Gitu ya. Jadi Lx sama dengan Ly, tapi tidak sama dengan Lz, jadi seperti balok gitu ya. Nah, gitu ya. Deformasi yang paling sederhana dari simetri bola adalah satu dimensi dari sumber menjadi berbeda dari dua lainnya, dengan dua lainnya sama. Ya, secara tradisional sumber simetri diambil sebagai sumber Z. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, udah kita pakai yang ini aja. Ya, kita pakai yang ini aja. Ini lebih simpel. Ya, lebih simpel itu. LZ tidak sama dengan LX dan LY. LY dan LX sama tapi tidak, LZ yang berbeda. Nah, kita membedakan dua kasus deformasi aksial, prolet dan oblit. Nah, kayak apa sih gambarnya? Jadi kayak gambarnya adalah seperti ini. Jadi gambarnya itu adalah seperti ini. Ini adalah kita kembali. Prolet adalah LZ-nya lebih besar. Ini adalah prolet. Ya, ini adalah prolet. Ini adalah prolet ya. Nah, kalau oblet itu kebalikannya. Kalau oblet itu kebalikan. Jadi kalau oblet berarti dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ya ini. Jadi ada dua jenis deformasi. Dua jenis deformasi ya. Ada dua jenis deformasi, prolet dan oblit ya, prolet dan oblit. Nah, ini harus saya save dulu. Oke, lanjutkan. Ini Lx sama dengan Ly sama dengan L. Lalu kita kenalkan kita memperkenalkan diri namanya parameter alfa. Kita kenalkan namanya parameter alfa. Apa itu parameter alfa? Parameter alfa adalah yang mengukur seberapa beda Lz dari L. Ya. Jelas bahwa alfa ini tidak boleh lebih dari 1. Ya. Tidak boleh lebih dari 1. Ini bagaimana perbandingannya? Jadi kita bisa lihat, kita buat 1 min alfa. Ini adalah sebuah definisi. Tidak ada fisisnya, jadi jangan berpikir ini ada fisisnya, ini adalah definisi. Ya, didefinisikan begitu saja, ya, bahwa L per LZ kuadrat itu adalah 1 min alfa, ya, itu kita sebut definisi saja. Jadi sekarang Nx, Ny, Z itu kita masukkan Nx, Ny, Z seperti sebelumnya, akan tetapi kita bisa lihat bahwa khusus untuk Nz, jadi yang muncul ada faktor L per LZ dalam dikuadratkan. Lalu kita masukkan ke definisi yang atas, jadi kita bisa dapatkan 1 min alfa. Ya, sehingga kita punya ini. Kita punya ini. Tidak deformasi atau non deformasi, ya. Ya. Non deformasi. Nah, ini adalah faktor deformasi, ya. Nah, jadi penulisan 1 min alfa itu supaya kita bisa punya seperti ini.
Oke, ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Ya, Kalau yang tadi, yang di slide sebelumnya, kan ada yang oblet sama prolet itu. Itu tuh berarti nyangkutnya sama yang deformasi yang rotasi itu bukan sih, Pak? ya memang nanti mau ke sana nantinya. Oh, oke. Betul sekali. Tapi kenapa Pak nggak pakai langsung bola aja? Bola itu bahasa Sundanya liur ya, rumit gitu ya. Udah pakai yang kotak aja supaya sederhana sinus gitu ya. Ya, baik Pak, makasih. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Pak, maaf, Jadi mengapa? Ya, mau silakan. mau tanya aja Pak. Kalau deformasinya mungkin nggak Pak kalau dia bentuknya silinder? Oh, mungkin sekali. Deformasinya itu bisa peluangnya apapun, ya. Seperti yang saya terangkan tadi di sini, ya. Deformasinya itu malah bahkan tadi ada yang bilang dari teman Anda itu bola, boleh. Dari kotak berubah menjadi bola, boleh. Menjadi miring seperti ini pun juga boleh. Ya, mode bernafas juga boleh dan seterusnya. Tapi pilihlah yang sederhana dulu. Nah, gitu ya. Sekali lagi ya Nazla ya, bahwa pilihlah yang sederhana dulu deh. Nanti baru dari yang sederhana kita berangkat ke yang lebih rumit. Gitu ya Nazla ya. Jelas Nazla? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi bentuk ini hanya untuk sederhana aja. Kalau mau silinder yang agak bengkok juga boleh, ya nggak apa-apa. Kita pilih yang sederhana aja. Nah, jadi matematiknya jadi sederhana begini sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana yang non deformasi dan mana yang deformasi. Ya. Jadi di sini kalau kita lanjutkan bahwa energinya itu akan terbagi menjadi dua, yaitu energi yang kita sebut dengan spare, ya, ini deformasi, gitu. Nah, spare itu ya maksudnya dia simetri lah ya, simetri semua. Kalau deformasi dia mengalami deformasi perubahan. Sekali lagi, jadi energinya itu adalah energi berbentuk bola ditambah dengan energi deformasi. Ya, akibatnya apa? Akibatnya bahwa itu akan terjadi perubahan level-level energi. Ya, dari yang tadinya bentuknya seperti yang ini pertama kali, nah ini, ya, bentuk yang seperti ini, ya, itu akan berubah, akan mengalami sebuah level-level energi yang berubah tergantung harga alfa, ya, tergantung harga alfanya, ya. Jadi level energi, level-level energinya bergantung pada alfa, ya. Nah, untuk kemudian alfa ini disebut dengan parameter deformasi. Alfa ini kemudian disebut dengan parameter deformasi. Ya, begitu. Jadi alfa itu dikenal dengan nama kemudian sebagai parameter deformasi. Parameter deformasi. Nah, untuk jelasnya kita lihat ini ya. Ini adalah deformasi, ya. Ini adalah alfa dan ini adalah energinya. Anda lihat level-level energinya. Ini adalah level energi non deformasi. Nah, kalau deformasi berubah tuh, Anda bisa melihat sekali bahwa semakin besar variasi alfa, maka itu level energinya berubah. Coba kita perhatikan ini ya. Ini tertinggi, gitu ya. Tapi saat di sini dia turun.
gitu. Dia akan turun. Ya. Lalu ada yang pindah ke bawah, kemudian dia ada yang memang, tapi di sini cenderung dia pindah ke bawah semua, ya, pindah ke bawah semua. Nah, inilah perubahan, kita sebut di atas perubahan level energi Nang di bawah, akibat Nang. deformasi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Wari. Akibat deformasi. Ya, Saya ingin bertanya juga, Pak. ya, silakan. Untuk yang 113 itu perubahan terhadap deformasinya besar kan energinya. Tapi kenapa yang 311 atau 131 yang istilahnya serupa perubahannya kecil, Pak? Mengapa sampai bisa demikian ya? Nah, ini itu tidak bisa tidak bisa dijawab ya, karena kalau kita lihat 113 ya, kita bisa mencoba merabanya beginilah ya. Coba ini 113 dari sini ke sini ya. Perubahannya besar sekali dari yang paling atas, jadi dia hampir ke bawah, ya di tengah-tengah lah. Kira-kira seperti apa 113? 113 itu berarti ini Anda lihat N-nya 1 tapi Z-nya itu ada 3. Berarti di daerah Z dia energinya tinggi. Ya, di daerah Z energinya tinggi. Bentuknya kan ini apa coba ini bentuknya kalau kita lihat tadi. L-nya itu tidak dikatakan prolet atau oblet, ya. Hanya perubahan pada sumbu Z. Ya, sekali lagi ini, oke, saya coba buat gambar. Mochi semangat dat ya? Saya coba buat gambarnya. Kan asalnya bentuknya itu kayak gini. Gini, bentuknya, nah, gitu ya. Kan asalnya bentuknya gitu, kubus. Tiba-tiba dia berubah menjadi, katakanlah, prolet gitu ya. Gitu ya. Maka kalau kita kembali ke sini, yang akan mempengaruhi itu ada yang mengalami perubahan banyak itu adalah pada sumbu Z-nya. Ya. Jadi yang ada bawah-bawah itu Z itu akan terasa sekali perubahannya. Ya. Ini kan berarti kalau saya tulis ulang, NX itu dengan X, NY dengan Y, ya, NZ sebentar. Komputer saya lagi nge-lag sedikit, lagi melakukan saving. Saya tuliskan NZ itu jadi di atas Z. Nah, terlihat bahwa di sini NZ itu sensitif terhadap perubahan. Karena Z-nya berubah ya. Di sini Z-nya yang berubah. Jadi Z berubah. Gitu ya. Nah, jadi yang NZ-nya besar-besar itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Mengalami perubahan yang signifikan. Jadi dia akan mengalami penurunan semua ya. Sebentar. Dia akan mengalami penurunan semua ya. Jadi Anda lihat semua bahwa yang Z-nya besar mengalami perubahan besar.
Z-nya agak berkurang, mengalami perubahannya sedikit. Kalau Z-nya itu hanya 1, maka itu. Coba Anda simak. Variasi apapun yang ada di X dan Y, coba lihat Anda yang Z-nya 1, NZ-nya 1. Anda simak dengan jelas, dilihat NZ-nya 1, ya. Apa yang terjadi dengan NZ1? Itu penurunannya sama semua loh. Betul nggak, Humam? Coba Humam simak. Iya, Pak. Yang NZ-nya 1 semua, entah variasi apa di kanannya, NX, NY-nya, itu turunnya sama semua. Ya, turunnya sama semua. Lalu coba lihat kalau yang kedua, 2 sama semua. Ya, meskipun variasi di NX, NY-nya berubah-ubah. Jadi, perubahan yang terbesar itu terjadi pada NZ yang paling besar. Mengapa? Sebab distorsinya terjadi pada NZ. Ya. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini, ya, saya buat yang lain, seandainya saya punya bentuknya seperti ini. Saya gambar dulu. Ya, saya gambar dulu. Saya gambar dulu di sini. Jika asalnya berbentuk kubus, ya, lalu saya rubah menjadi begini, ya. Nah, ini LX, LY, LZ, ya. Kira-kira level-nya seperti apa, Humam, di sini? Perubahannya? Perubahannya kalau pakai referensi tadi karena Z-nya nggak berubah atau atau turun, perubahannya nggak besar, Pak. Jadi yang terjadi perubahan menurun itu hanya kalau konfigurasi yang mana? NX, NY apa NZ? Humam? Menurun kalau NZ, Pak. Menurun kalau? NZ. Anda lihat, LY sama dengan LZ. Yang beda hanya LX. Maka penurunan akan terjadi yang bagaimana? Kalau? Iya, berarti kalau dia perubahan X-nya berubah, dia ada penurunan. Betul. Jadi NX-nya yang berkontribusi, ya. Jadi kalau di sini NZ sensitif, kalau ini berarti NX sensitif. NX yang iya. Betul sekali. NX yang sensitif nanti. Berarti itu untuk yang grafik ini hanya untuk kasus yang Z saja, Pak, bukan universal. Oh, enggak universal. Ini sesuai dengan penurunan di atas. Tadi itu hanya untuk yang ini untuk yang Z, Pak. Betul sekali. Ya. Jelas, Humam? Nah, berarti tahunya yang akan berpengaruh yang mana gimana, Pak? Sebentar, maksudnya gimana? Di sini kan berarti yang berpengaruh Z-nya. Kalau istilahnya mau dilakukan penelitian terhadap satu inti, nentuin modelnya pakai yang Z, pakai yang X, atau yang sensitif yang Y-nya dari mana, Pak? Nah, itu nanti yang gambar saya perlihatkan ini itu data eksperimen, Humam. Nah, dari data eksperimen ini baru diprediksi. Oh, jadi deformasinya seperti apa? Paham nggak? Bukan deformasi menghasilkan level energi, dibalik. Ya. Sebab kita tidak tahu inti berubah bentuk seperti apa, ya. Yang ada hanya di alat-alat spektrometer itu ini level energi ini. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk yang lain penjelasannya bahwa dari data eksperimen level energi ini kita bisa membayangkan inti itu berubahnya seperti apa. Jelas, Umam? Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya. Atau masih ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak, pengen. Ya. Pertama saya mau klarifikasi lagi, kalau misalnya di sini masih sama kayak LDM nggak ya, Pak? Masih incompressible maksudnya kalau belum nyampe sana. Belum sampai sana. Ya, belum sampai sana. Di eksperimen itu memang ada yang lebih bergantung ke suatu bilangan kuantum gitu ya, Pak? Kayak yang di sini kan
Masih Oke. Eksperimen itu jadi begini ya. Data yang saya tampilkan di sini belum pernah muncul di eksperimen, tidak akan pernah ada. Kenapa coba? Sebab data ini berarti kita akan bisa menafsirkan jadi kotak. Ya. Sementara aslinya itu data eksperimen itu aslinya inti kan tidak berbentuk kotak. Ini akan saya perlihatkan contoh yang terakhir ini, gambar ini coba Anda simak. Wah, sudah rumit sekali. Inilah data eksperimennya. Nah, tapi dari data eksperimen ini kita bisa menarik mengarahkan kepada ternyata bentuk intinya kayak gini deh terjadinya gitu ya. Dengan beberapa tambahan-tambahan yang lain ya. Nah, jadi penjelasannya kembali ya untuk itu bahwa ini belum mengalami belum diterapkan namanya inkompresibilitas ya, belum menerapkan inkompresibilitas. Jadi dia deformasi tapi volumenya bisa jadi membesar. Misalnya ini ya, volume di kiri dan volume di kanan jadi berubah gara-gara dimensinya berubah. Itu namanya incompressible ya. Compressible ya. Jadi di sini compressible ya. Berubah volume. Berubah volume gitu ya. Itu berubah volume. Nah, jadi ini masih hayalan ya, masih hayalan karena masih compressible ya. Nah, baru pada pembahasan berikutnya ya, baru masuk ke yang incompressible ya, undeformed sphere, kemudian volume konservasi. Jadi di sini ada tambahan ada tambahan penjelasan volume konservasi ya, kekekalan volume, ada tambahan kekekalan volume. Nah, ini yang real ada di pengamatan eksperimen. Nah, gitu ya. Jadi ada kekekalan volume di sini. Ada kekekalan volume. Makanya kita lanjutkan kotak yang tadi dengan kekekalan volume. Jadi meskipun mengalami deformasi, tetapi tidak mengubah ukuran volume, ya, tidak mengubah ukuran volume. Maka kita lihat di sini Vx VL-nya tetap Lx, Ly, Lz, namun ada yang sejajar sumbu Z dan ada yang tegak lurus sumbu Z, ya. Kita lihat, jadi di sini ini salah, ini harusnya Y ya, bukan Lz, ini harusnya. Jadi kita lihat harus sebesar V. Ini adalah batas ya, saya tuliskan sini. Ini adalah constraint-nya. Ini adalah constraint-nya ya. Constraint bahwa volumenya harus L pangkat 3. Jadi apapun itu Lx kali Ly kali Lz kali Lz itu harus konstan sebesar L pangkat 3 ya. Nah, atas dasar syarat itu lalu dimasukkanlah. Kemudian dari masukan itu kita masukkan kembali ke yang tadi, seberapa jauh L dan Lz, lalu pakai penggunaan seperti ini, atau kita akan dapatkan seperti ini, lalu pakai yang tegak lurus seperti apa, akhirnya kita punya hubungan seperti ini, ya, punya hubungan seperti ini, ya. Nah, kita ulanglah perhitungan tadi, ya, kita ulang perhitungan tadi. Setelah diulang perhitungan tadi, ya, maka didapatlah bentuk terakhir seperti ini. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, ini sudah tidak
linear. Kalau yang tadi coba kita kembali ke apa? Mana ya tadi ya yang masih bentuknya ini yang belum berubah. Bentar. Ini ya. Nah, ini linear ini. Ini linear. Ini linear. Ini linear dia. Kelihatan linearitasnya ya. Hanya ditambahkan saja. Jadi linearnya adalah energi itu adalah energi sferis ditambah energi deformasi. Ya. Itu linear seperti itu ya. Jadi bisa dipisahkan mana yang sferis, mana deformasi, langsung dipisahkan secara linear. Ya, dipisahkan secara linear. Tapi kalau yang tadi ini sudah tidak linear, tidak bisa dipisahkan mana yang deformasi dan mana yang tidak. Ya, sudah tidak dipisahkan. Jadi gambar garisnya tidak akan linear lagi. Ya. Ini hasil. Jadi ini bentuknya sudah tidak linear. Ya. Bentuk ini sudah tidak linear. Bahkan bukannya turun, malah dia bisa jadi naik. Ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi bakal naik, kemudian yang 3 itu tidak selalu bahwa perubahan di Z itu akan turun, tapi dia bisa saja menjadi naik, ya. Makanya kurvanya jadi agak aneh, ya. Ini sudah mempergunakan inkompresibilitas, ya. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau di inkompresibilitas ini ada kemungkinan nggak jadinya kalau yang sebelumnya itu kan Lx sama dengan Ly tapi LZ-nya beda. Nah kalau di sini apakah ada kemungkinan bahwa ketiga-tiganya jadi beda gitu? Oh, iya ya. Ini masih cerita yang tadi. Jadi Lx, Ly-nya itu sama, Lz-nya berbeda. Masih persis seperti tadi. Hanya bedanya kalau sebelumnya itu volumenya berubah, kalau sekarang volumenya dipaksa konstan. Gitu yuk. Oh baik Pak. Makasih Pak. Tapi kalau Yo tadi bertanya apakah bisa Lx, Ly-nya berubah-ubah? Oh bisa. Bisa sekali, sangat mungkin berubah. Nah, bagaimana kalau berubah? Pasti nanti kurvanya akan berubah. Ya. Nah, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan yang ini. Ya. Model deformasi kulit yang ini sering disebut dengan model Nielsen. Ya. Jadi ini adalah model Nielsen yang sudah saya terangkan tadi. Secara model itu terbagi menjadi 2, ada yang bola, ada yang deformasi. Yang deformasi itu ada nama khususnya, yaitu model Nielsen. Ya. Pencapaian utama model Nielsen adalah penjelasan tentang spin, keadaan dasar, dan paritas dari sejumlah besar inti. Ini keberhasilan yang diperoleh dari model Nielsen. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang model Nielsen, maka ini keberhasilan dari keberhasilan model Nielsen. Keberhasilan model Nielsen. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini dalam 3 dimensi ya, kita uraikan, maka kita bisa dapatkan pada saat keadaan ya saya perbesar. Anda simak di sini ya, bahwa muncul apa coba di sini? Ada apa ini? Ini adalah ini apa? Coba saya tanya deh. Saya tanya ya.
Coba saya tanya. Zafran. Yo, Zafran mana Zafran? Iya, Pak. Ini yang saya lingkari itu larinya ke apa itu Zafran? Magic number ya, Pak? Oke, betul sekali ya. Magic number ya. Jadi langsung lari ke magic number nanti. Ya, bilangan ajaib. Tulisannya ada 2, 8, 20, dan seterusnya. Nah, tapi ini kan tidak cocok dengan magic number yang sesungguhnya. Ya, ada beberapa yang salah. Kenapa? Sebab ini masih modelnya berupa kotak. Ya. Dan coupling spin orbitnya belum lengkap, gitu ya. Coupling spin orbitnya itu belum lengkap. Jadi di sini masih belum sesuai lah magic number. Informasi apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa kalau deformasi dengan adanya deformasi, maka Anda lihat di sini, ini, gitu ya. Magic number-nya berubah, ya. Jadi deformasi menyebabkan magic number-nya pun berubah, ya. Magic number berubah, kemudian referensi berubah dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa magic number itu adalah bilangan ajaib yang menandakan bahwa inti itu stabil, ya. Nah, inilah yang yang menyatakan bahwa hasil dari shell model meskipun berhasil menyatakan magic number dengan baik, tapi dia bisa menyimpang apabila intinya mengalami deformasi. Ya. Jadi inti yang biasanya itu dia stabil di angka 20 misalnya, dia tiba-tiba jadi stabilnya di angka 28. Tapi inti itu tidak cocok dengan angka 28. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan mengalami peluruhan, ya, atau bisa mengalami fisi, atau bisa mengalami reaksi-reaksi yang lain, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sampai sini. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau magic number-nya itu buat jumlah neutron atau jumlah proton sih, Pak, biasanya? Oh, itu ada jumlah proton dan neutron dipisah, Alessandro. Ya. Jadi beda ya? Ya. Jadi beda, ya. Kalau yang ini, Pak, ini magic number apa? Buat jumlah proton? Oh, ini magic number-nya ini hanyalah penjelasan contoh, bukan data eksperimen. Ya. Ini tidak disebutkan neutron atau proton, hanya sebagai sampel saja. Oke. Ya. Pak. Jadi si level-level energi ini tuh pasti akan ada dia sebagai proton atau dia sebagai neutron, sebab ada perbedaan dari potensial Coulomb. Ya, betul sekali. Ya. Kita lanjutkan atau masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan ke yang ini. Ya. Nah, ini sudah masuk spin orbit, ya, sudah masuk spin orbit sehingga ada tulisan P3/2, F5/2, P1/2 min, G9/2 plus, dan seterusnya. Ya. Jadi ini neutron ini ya. Coba Anda lihat, ini persis pertanyaan Alessandro. Ini sekarang ada tulisannya ini neutron dia. Ya. Neutron single particle energy. Jadi ini adalah khusus untuk neutron. Jadi Coulombnya nggak ada. Itu hasilnya jadi aneh begini, nanti lihat. Level energi di posisi deformasi min 0,4 itu dia jadi bisa naik ke min 13, ya, asalnya min 16,5 jadi min 13. Ada yang turun dan seterusnya, ya. Tapi dari itu semua, setiap melewati deformasinya 0, artinya dia tidak terdeformasi, bentuknya bola. Kalau ini sudah ceritanya bola, bentuknya bola, maka dia akan
terbentuklah pertemuan-pertemuan seperti ini, kecuali yang ini ya. Yang ini nanti kita bisa nyatakan dengan bilangan magic number-nya. Ini gambaran aslinya ini ya. Gambaran asli dari model Nielsen terhadap level energi. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya. Itu yang apa sih kayak koordinat magic number-nya itu kan ada 36, 40, 38. Nah itu ditentuinnya tuh berdasarkan apa gitu Pak? Kalau yang sebelumnya kan kita lihat cuma di tengah gitu, yang nggak terdeformasi. Tapi kalau ini ada yang deformasi ke kiri dan terdeformasi ke kanan gitu. Jadi angka-angka ini adalah dihitung dari degenerasi. Ya. Jadi 40 itu adalah sampai level energi di titik ini itu jumlah partikelnya yang bisa memenuhi. Dari level terendah sampai level sebelum di atasnya itu jumlahnya 40. Jadi itu dihitung dari tempat yang bisa diisi oleh partikel. Ya. Jadi itu ini seperti ini titik yang saya tunjukkan ini. Sebentar ya, saya tandain ya. Saya tandain. Nih. Saya tandain merah titik di situ. Itu terjadi degenerasi. Ada berapa degenerasinya? Ada 3. Betul. Di sini degenerasinya berapa? 2 ya. 2. Nah, di bawah itu nanti ada lagi degenerasi, ini kan dipotong. Ke atasnya nggak dihitung, ke bawahnya nggak dihitung, jadi cuma dipotong. Nah, angka 40 itu adalah jumlah total degenerasi di bawah ini. Di bawah ini. Ya. Jadi di bawah ini itu ke bawah itu jumlah degenerasinya ada berapa? Ternyata ada 40. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 28 ya, ini 28, berarti itu adalah jumlah degenerasi di bawah dia ada berapa? Gitu yuk. Ya, angka-angka itu. Paham nggak itu? Paham Pak. Tapi kalau yang untuk yang 34, 36 itu kan kayak nggak ada perpotongan tuh. Ya. Nggak ada saling ketemu. Nah itu menandakan apa sih Pak sebenarnya yang di... Oh ini 34 itu ini dihitung pas di ini nih, pas di sini. Ini dihitung, ini 1, itu dihitungnya 1, degenerasinya dihitung 1 yuk. Paham. Di bawah banyak. Oke, mengerti Pak. Terima kasih. Yuk. Lanjut, ada pertanyaan? Ya, kita teruskan. Apa ini? Nah, ini adalah potensial yang real. Kalau tadi kan potensial sumur tak berhingga. Potensial sumur tak berhingga. Kalau sekarang saya pakai potensial yang real. Benar-benar potensial sungguhan. Meliputi apa saja. Tapi ini belum sungguhan banget sih. Sebenarnya ada tambahan-tambahan lain. Ini potensial inti. Ini potensial spin orbit. Ini potensial pulau. Nah, yang inti ini biasanya kompleks. Ya, kompleks. Ada tensornya dan sebagainya ya. Nah, namun kita pilih yang sederhana yaitu Wood section. Ya. Nah, yang menyebabkan nanti degenerasi ini penyebab degenerasi. Ya. Nah, lalu kita simak di mana kira-kira deformasinya. Memasukkan faktor deformasinya itu di mana? Ya. Kita bisa masukkan faktor deformasinya. Saya ingin nanya. Coba. Matthew, mana Matthew? Kembali Matthew. Matthew. Menurut Anda kira-kira deformasinya ini disimpan di variabel apa ini, Matthew?
Yang dari persamaan VR ini apa? Iya, persamaan di slide ini. Deformasinya di mana? Dari spin orbitnya mungkin? Betul, spin orbitnya memang, tapi tidak hanya spin orbit. Disimpan di variabel mana? Oke, jadi Matthew bilang hanya di spin orbit. Baik, nggak apa-apa Matthew. Iya. Aula, di mana simpannya aula? Ntar itu WhatsApp zone. Kayaknya di WhatsApp zone ya Pak, yang di FO itu. Di word section-nya. Oke. Di word section-nya di mana? Kan ada R, ada R0, ada A0. A0 itu adalah di R0 itu jari-jari inti. Ya, kayaknya di R-nya Pak. R kecil, R besar? R kecil Pak. R kecil. Oke. Lagi coba Zafran, disimpan di mana Zafran? Deformasinya ini? Di spin orbitnya Pak, saya kepikirannya. Spin orbit betul. Bahkan di kolom juga bisa, ya. Tapi di variabel apanya yang tertulis di sini? Dari L-nya Pak. R yang mana? Akan ada R kecil atau R besar? L-nya Pak, bilangan kuantum L. Oh, bilangan kuantum L. Deformasinya di sana. Oke. Baik, kita teruskan. Jadi di mana sebenarnya dia deformasinya ini? Ini adalah batas atau bentuk inti. Batas atau bentuk inti. Jadi disinilah parameter deformasi masuk. Jadi parameter deformasi itu adanya di R0. Ini adalah jari-jari. Jadi di sini juga ada, ya. Jadi spin orbit ada di sininya, di word section ada di sininya, ya. Itu jangan lupa ya di R0. R0 ini adalah jari-jari inti, ya. Jika dia itu adalah, kan sudah dibahas waktu minggu kemarin bahwa R itu adalah ada R0 tambah sigma A alpha mu Y mu alpha mu gitu ya. Nah, ini kan deformasinya yang ada apa? Ada oktopol, dipol dan sebagainya ya. Jika tidak ada deformasi maka hanya ini saja, jadi bola. Nah, jadi ini R0 harus punya R0 ada keseluruhannya ini, keseluruhannya ini dimasukkan ke sana. Ya, keseluruhannya ini dimasukkan ke sana. Tidak hanya R0 saja, R0-nya diganti dengan keseluruhan R. Disitulah faktor deformasi masuk. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini waktu tinggal hampir 15 menit lagi. Ini adalah potensial yang dimaksud, dan ini adalah level-level energi dari sebuah inti, ya, dengan mempergunakan apa di sini potensial yang terdeformasi, ya. Dari sini nanti kita akan mengetahui bentuk inti seperti apa, ya. Sekali lagi dari level-level energi ini kita bisa mengetahui bentuk inti seperti apa. Ada pertanyaan? Ini slide terakhir. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong teman-teman yang lain ingatkan kepada siapa tadi yang saya panggil tidak ada. Berapa kali seperti itu maka saya akan coret di kelas saya. Jadi nilai hanya ada dari Pak Dwi, setengahnya. Dari saya tidak akan saya kasih nilai. Ya. Kecuali kalau mengatakan bahwa ada trouble di internetnya atau ada trouble di alatnya. Tolong sampaikan ya, siapa saja nanti yang bisa menyampaikan. Baik, saya kira sampai di sini aja. Kita sambung minggu depan ya. Selamat sore semuanya ya, terima kasih. Sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.